Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zati Nisa, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Andalas 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Repatriasi Pengungsi Suriah, Perubahan Kebijakan Turki dalam Merespon Krisis Pengungsi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Turki yang merupakan negara yang terletak di antara benua Eropa dan Asia, di mana Turki menjadi negara yang cukup strategis untuk memperluas wilayahnya di Eropa dan juga Timur Tengah. Orientasi politik Turki pada awalnya yaitu cenderung kepada negara-negara Barat, di mana Turki menjalin berbagai hubungan dengan negara Barat dan juga ikut menjadi kandidat anggota Uni Eropa. Krisis Eropa pada tahun 2018 menunjukkan ketidakpastian Turki di Eropa, sehingga menjadikan Turki mulai mencondongkan diri ke negara-negara Timur Tengah, di mana Turki mulai aktif berperan di negara-negara Timur Tengah, dan salah satunya dalam menangani pengungsi. Namun pada tahun 2019 terjadinya perubahan kebijakan Turki terhadap pengungsi, di mana Turki mulai merepatriasi sebagian pengungsi Suriah. Sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti dengan pertanyaan penelitian, faktor apa yang mendorong Turki melakukan repatriasi terhadap pengungsi Suriah. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor yang mendorong perubahan kebijakan Turki dalam merespon krisis pengungsi Suriah. Manfaat penelitian dari segi teoritis, mengetahui dinamika dari proses pengambilan kebijakan dari pemerintah Turki dalam merepatriasi pengungsi Suriah. Sedangkan praktis dijadikan bahan referensi dalam pertimbangan mengenai kebijakan luar negeri suatu negara. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu foreign policy change, di mana foreign policy change ini terdapat 3 parameter. Yang pertama yaitu domestic struktural parameter, yang kedua international struktural parameter, dan yang ketiga struktural international konjunktural parameter. Di mana domestic struktural parameter ini akan membahas mengenai kondisi politik dan juga advokasi grup serta opini publik yang ada di suatu negara. Sedangkan international struktural parameter yaitu bagaimana perubahan sistem internasional dan juga bagaimana interaksi negara, baik itu dengan negara lain dan juga dengan organisasi internasional. Sedangkan domestic international conjunctural parameter yaitu di mana adanya situasi tidak terduga yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Metodologi penelitian yaitu jenis penelitiannya metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, sedangkan batasan penelitiannya itu rentang waktu 2016 sampai 2020. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu menggunakan pengelompokan data dan mengelaborasi dengan konsep yang digunakan. Kemudian analisis kebijakannya yaitu kebijakan luar negeri Turki, di mana unit eksplanasi tindakan repatriasi terhadap pengungsi Suriah. Sedangkan tingkat analisisnya itu berada di level negara. Teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data berupa studi kepekaan. Sistematika penulisan yaitu terdiri dari 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 perkembangan politik luar negeri Turki, bab 3 perubahan kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah, bab 4 analisis perubahan kebijakan Turki merepatriasi pengungsi Suriah, dan bab 5 penutup. Masuk kepada bab 2 yaitu membahas mengenai politik luar negeri Turki. Yang pertama yaitu berorientasi barat, di mana Turki sebagai negara yang berbentuk republik pertama kalinya dikenalkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, di mana Mustafa Kemal Atatürk banyak menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara barat seperti Inggris, Prancis, bahkan Uni Soviet. Pada masa Mustafa Kemal Atatürk ini memiliki tujuan untuk membentuk negara yang nasionalis, sekularis, menjunjung tinggi kemerdekaan dan juga menerapkan westernisasi, di mana setelah Mustafa Atatürk meninggal, para pemimpin Turki tetap mempertahankan politik luar negeri seperti itu. Lalu politik luar negeri Turki mulai cenderung berubah ketika pada masa Partai AKP, di mana Partai AKP memposisikan Turki sebagai negara yang strategis, sehingga pasca Perang Dingin memperluas hubungannya tidak hanya kepada Eropa namun juga negara-negara Arab. Hasilnya Turki menjalin kerjasama bilateral perdagangan dengan meningkatkan hasil perdagangan dari 6.165 dolar Amerika menjadi 32.490 juta dolar Amerika pada tahun 2010, dan juga Turki mulai ikut serta dalam penanganan konflik yang ada di
Timur Tengah seperti konflik Suriah dengan menampung pengungsi Suriah, sehingga Turki menjadi negara penampung pengungsi terbesar di dunia. Pada bab 3 kita akan memperhatikan perubahan kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah, di mana yang pertama yaitu adanya kebijakan open door diplomasi, yang kedua kerjasama Turki dengan Uni Eropa, dan yang ketiga kebijakan Turki merepatriasi pengungsi Suriah. Yang pertama yaitu kebijakan open door diplomasi, di mana pada awalnya Turki meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 31 Januari 1967, di mana Turki hanya mengizinkan pengungsi yang masuk yaitu pengungsi yang berasal dari Eropa. Sedangkan setelah Turki meratifikasi aturan The Law on Foreigners and International Protection pada tahun 2013, Turki mulai mengizinkan pengungsi luar Eropa masuk ke Turki dengan memberikan perlindungan untuk menyediakan kebutuhan dan perlindungan selama di Turki. Sejak terjadinya gelombang besar pengungsi pada tahun 2014, Turki menerima 1,6 juta jiwa. Pemerintah Turki mulai menerapkan open door diplomasi terhadap pengungsi yang mengharuskan Turki menghabiskan dana sebesar 5 miliar dolar Amerika untuk menangani krisis kemanusiaan yang terjadi baik di Turki maupun di perbatasan. Berbagai aktor yang membantu Turki dalam menangani krisis pengungsi ini, salah satunya yaitu ada AFAD, Bulan Sabit Merah Turki, organisasi non-pemerintahan Turki yang bergerak di bidang kemanusiaan, dan kementerian-kementerian yang ada di Turki seperti Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Nasional Sosial dan Keluarga. Kerjasama Turki dengan Uni Eropa terkait penanganan pengungsi. Selain Turki menanganinya secara domestik, Turki juga bekerja sama dengan Uni Eropa dengan menghasilkan EU-Turkey Statement pada tahun 2016, di mana ini adalah bentuk pembaharuan dari kerjasama Turki sebelumnya, yaitu EU-Turkey Joint Action Plan pada tahun 2015. EU-Turkey Statement ini memiliki tujuan untuk mencegah arus migrasi ilegal dan meningkatkan regulasi perlindungan pengungsi, di mana jalur masuk pengungsi dihambat di Turki sehingga pengungsi tidak bisa masuk ke Eropa. Setelah diterapkannya EU-Turkey Statement ini memberikan respon positif, di mana terjadinya penurunan pengungsi di Eropa yang awalnya 390.000 orang menjadi 5.687 orang pada tahun 2016, dan juga efektifnya berkurangnya menjadi 1.943 orang pada rentang waktu 2016-2017. Kebijakan Turki terhadap pengungsi ini mulai berubah menjadi repatriasi pengungsi Suriah, di mana Turki merepatriasi sebagian pengungsi Suriah yang berada di Istanbul dalam rentang waktu Agustus sampai Oktober 2019. Disebabkan oleh ketidakmampuan Turki dalam menampung pengungsi, di mana pernyataan dari Wakil Menteri Luar Negeri yang menyebutkan bahwa pemerintah Turki menghabiskan lebih dari 40 miliar dolar Amerika untuk menangani pengungsi di Turki. Masuk kepada bab analisis, di mana dari rentetan penjelasan tadi, peneliti menganalisis menggunakan konsep Orange Policy Change dengan 3 parameter. Hanya saja pada hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 2 parameter yang digunakan sebagai faktor yang mendorong perubahan kebijakan Turki dalam merepatriasi pengungsi Suriah, yaitu faktor domestik dan juga faktor internasional. Sedangkan faktor domestik internasional tidak terdapat data yang menunjukkan bahwa adanya kasus ataupun kejadian tidak terduga yang mendorong perubahan kebijakan Turki terhadap pengungsi. Yang pertama yaitu faktor domestik, di mana faktor domestik ini terjadinya perubahan sistem pemerintahan parlementer kepada presidensial. Sistem parlementer yang telah dianut Turki dari sejak pembentukan Turki sebagai negara republik menghasilkan tatanan pemerintahan terdiri dari presiden, perdana menteri,
kabinet dan juga anggota parlemen, di mana presiden menjadi kepala negara, Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan, dan kabinet dipilih oleh Perdana Menteri atas persetujuan presiden yang berasal dari anggota parlemen. Hal ini mulai berubah ketika terjadinya kudeta 2016 yang digagalkan oleh Presiden Erdogan, sehingga mengubah sistem pemerintahan Turki menjadi presidensial lewat referendum 2017. Dampaknya yaitu menghilangnya kekebalan parlemen, di mana partai CHP diadili dikarenakan diduga mendukung organisasi teroris. Dampak lainnya yaitu menurunnya kualitas institusi dengan berkurangnya objektivitas dan netralitas terhadap politik, baik dari yang pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Meningkatnya jumlah emigrasi dan kaburnya kapitalis, di mana 330.289 orang masyarakat Turki yang meninggalkan Turki pada tahun 2019, dan sekitar 2, miliar dolar Amerika investasi jangka panjang Turki mulai meninggalkan Turki. Lalu yang kedua yaitu penurunan pengaruh AKP dalam masyarakat Turki, di mana sejak sistem presidensial ini anggota partai tidak bisa lagi mengungkapkan kritik terhadap publik dan menurunnya kepercayaan publik terhadap partai AKP pada pemilu 2019. AKP tetap mengalami kemenangan dengan suara nasional 51,6%, namun mengalami kekalahan di beberapa kota besar seperti Istanbul, Ankara, dan Izmir. Lalu ada sentimen negatif masyarakat Turki terhadap pengungsi, di mana 70% masyarakat Turki menginginkan kebijakan yang lebih ketat terhadap pengungsi, bahkan ada yang menginginkan kepulangan warga Suriah. Lalu pengungsi menyebabkan sekitar 3,5 juta warga Turki yang menganggur dikarenakan biaya pembayaran pengungsi Suriah di Turki itu lebih murah ketimbang warga Turki itu sendiri. Lalu jaringan kriminal yang menjanjikan sekitar 200 dolar Amerika per hari untuk mengangkut barang dan orang secara ilegal melintasi perbatasan. Selanjutnya itu faktor internasional, di mana faktor internasional ini terjadinya gesekan hubungan Turki dengan Rusia dalam menyelesaikan konflik Suriah, di mana kerjasama Turki-Rusia itu tidak hanya di bidang energi, namun juga dalam penyelesaian konflik Suriah, namun mengalami gesekan ataupun perselisihan pada tahun 2016 dan mengalami gencatan senjata pada tahun 2019. Lalu ada degradasi komitmen kerjasama antara Uni Eropa dan Turki, di mana Uni Eropa kurangnya pendanaan dari Uni Eropa sehingga menjadikan Turki kewalahan untuk menangani atau mengakomodasi para pengungsi yang berada di Turki, dikarenakan jumlah generasi muda pengungsi Suriah itu sekitar 50%, yang nantinya akan terus meningkat hingga diperkirakan pada tahun 2028 mencapai 5 juta pengungsi. Dan hal ini akan memberatkan pembiayaan dari Turki untuk pengungsi Suriah itu sendiri. Lalu ada hambatan ekonomi yang terjadi antara AS dan Turki, di mana Turki diperkirakan mengalami resesi akibat embargo yang dilakukan AS terhadap Turki, di mana pada tahun 2019 yaitu terjadinya pengerutan ekonomi sebesar 4%, lalu inflasi yang melonjak naik hingga 12%, dan nilai lira yang melemah sekitar 7,30 terhadap US dollar. Dari faktor-faktor inilah yang nantinya mempengaruhi kenapa Turki melakukan repatriasi pengungsi Suriah. Sehingga dari hal ini kita bisa melihat bahwa Turki tidak lagi memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani pengungsi dan lebih memilih untuk mulai merepatriasi pengungsi Suriah. Mungkin sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.